Ketika dulu KPK kami bangun dan kami lahirkan, saya termasuk terlibat aktif. Itu ada kakanda saya, Heha Mahua, haha. Heha Mahua, haha. Nggak ada hanya ya. Abang saya. Itu dulu KPK itu kita desain. Dan orang-orangnya kita impikan setengah dewa, setengah malaikat. Saking harapan kita begitu besar. Kekecewaan kita terhadap aparat penegak hukum lainnya pada saat itu. Dan itu adalah menjelang ketika reformasi, Mas Kan. Tetapi dalam perjalanannya saya justru melihat KPK berada di titik nadir justru ketika hari-hari ini kita berharap KPK akan menjalankan misi sucinya yang terakhir sebagai harapan kita bersama. Apa itu? Banyak hal yang kita harapkan. Termasuk yang paling menyedot perhatian publik misalnya tentang skandal Senturi yang berhari-hari sampai kita, saya mohon maaf kepada teman-teman kami Demokrat, mohon maaf kali itu Golkar harus berbeda pandangan karena ini masalah-masalah yang nggak perlu mohon maaf Pak, jalan aja. Oke. Karena kami anggap ada hal-hal yang prinsipil harus kami suarakan dengan resiko apapun yang kami akan tempuh. Itu sampai justru ketika dipegang KPK. Itu tidak ada tanda-tandanya. Padahal KPK, terima kasih abang saya, Taufikur Rahman Ruki, mantan ketua KPK yang juga menjadi pimpinan BPK, meletakkan dasar-dasar temuan awal. Tapi apa boleh kemudian kami terkejut, bahkan saya sebagai orang yang dikenal agak moderat dalam urusan skandal Senturi, pun menjadi naik saya punya. Ketika saya mimpin, bukan tensi apa ya, ketika saya mimpin sidang itu, Mas Kani saya beruntung, anggota tim Wasenturi itu orang-orang hebat, Akbar Faisal, Profesor Gayus Lumbun, dan lain-lainnya itu semua ketika kami bertemu dengan KPK, tidak ada missing link, ada sesuatu yang hilang di sana. Saya tidak tahu, kami selama ini mengimpikan KPK dengan seluruh mesinnya yang bernama penyidik dan penyidik, itu bekerja 24 jam jauh lebih hebat ketimbang temuan DPR, tapi yang terjadi justru kemunduran yang terjadi. Itu satu hal. Belum hal-hal lain. Orang bicara tentang cek pelawat ya. Misalnya gitu. Sampai sekarang belum ketahuan sumber dari malapetaka yang menjadi aib semua itu. Sampai nih. Tapi semua ditangkapin, masukkan bui. Tapi sumber aib sendiri sampai hari ini KPK gagal memberikan tunjukkan. Dan yang terakhir tentang Pak Nazarudin saya nggak berani komentar. Kenapa? Tidak mau, saya enggan. Kenapa? Saya tenggang rasa ini adalah teman-teman Demokrat. Saya berdoa semoga saya kira bukan cepat bisa Demokrat. selesai. Lebih baik tanyakan sebelah saya ini. Bukan, kayaknya lebih gara-gara koalisi itu bikin enggan. Tidak. Tapi karena rasa keengganan kami, saya doakan saja Demokrat semoga segera selesai. Bisa lewat dari prahara hebat ini dengan baik mudah-mudahan. Jadi dengan beberapa catatan tadi, salahkah kemudian kalau ada substansi yang terungkap bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi di KPK ini? Ini dalam sejarah perjalanan KPK sejak kami lahirkan. Inilah posisi waktu KPK berada di tubir jurang. Saya tidak setuju KPK dibubarkan, tapi saya setuju semua lini harus berbenah termasuk KPK. Izinkanlah kami DPR memberi kontribusi yang bagus. Saya mohon maaf Mas Ramadan, saya tidak setuju dengan Pak Marzuki Ali, tapi saya menghormat ia sebagai seorang tokoh nasional dan pimpinan teras Demokrat berhak mengatakan pernyataan itu. Substansinya pun kami setuju, tetapi pembubaran KPK yang kami tolak. Kayaknya jawaban Mas Priyo ini udah dihafal dari rumah tadi. Kita istirahat saja. Johari, Anda tahu pada saat itu kok tahu bahwa itu isinya uang? Anda tahu dari mana? Saya diberitahu sama atasan saya, Bu Yulianis, bahwa yang saya bawa itu, yang saya kawal itu uang isinya. Anda pada saat itu diminta untuk menyerahkan ke siapa? Saya juga kurang tahu, karena diperintahkan untuk membawa ke Bandung untuk acara kongres. Oke, Mas Dede, bisa dijelaskan uang itu jumlahnya sangat banyak kalau memang benar pengakuan Anda. Bagaimana pengamanannya? Berapa mobil yang ikut dalam konvoi uang tersebut malam ke Bandung? Itu
ada 4 mobil berangkat dari Jakarta. Yang pertama itu mobil pengawal polisi, Rider ya. Yang keduanya itu mobil Fortuner. Siapa yang di dalamnya? Yang di dalamnya rekan saya Pak Johari. Supirnya itu Pak Dadang. Terus sama Ibu Neni. Isinya siapa? Isinya apa uang mobil itu? Isinya uang dolar. Saya dapat informasi kalau yang saya kawal itu dalamnya yang di mobil, khusus di mobil Fortuner depan itu dolar isinya, Bu. Jumlahnya? Kalau untuk jumlahnya sih kurang tahu. Okay. Jumlah sih nggak diberitahu. Oke, Anda tadi bilang rombongan setelah mobil Fortuner ada mobil lagi? Ada. Apa? Mobil box. Mobil box siapa yang membawa? Yang membawa supir itu tanya Bu Yulani, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu itu bawaan yang manggil siapa, saya kurang tahu. Itu isinya? Isinya itu kardus, itu dalamnya uang. Oke. Ya. Kemudian pada saat itu Mas Dede peranannya? Saya dalam mobil box itu. Di mobil box itu? Iya betul. Duduk di bangku Sama pertama? berdua sama supir. Sama sopir? Ya. Setelah itu ada mobil lagi? Ada di belakang mobil Fortuner lagi satu lagi. Ini cuman kosong kondisinya. Setelah itu ada mobil lagi? Nggak ada udah. Cuma 4 sama mobil Rider. Mobil ada 2 Fortuner, 1 mobil Satu box. box. Itu milik siapa? Saya kurang tahu juga kalau itu. Bukan punyanya Pak Nazarudin? Itu lebih tepatnya tanya Ibu Yulianis kalau nggak orang-orang yang menyuruh saya lah gitu. Ketika akhirnya uang tersebut sampai di Bandung atau rombongan Anda sampai di Bandung, uang itu diserahkan ke siapa, Mas Johari? Uang itu kami evakuasi, kami turunkan dari mobil box dan mobil Fortuner yang kami bawa di basement, ya Pak ya. Basement apa? Hotel Aston Di Hotel Primera. Aston, ya. Aster. Setelah itu? Setelah itu kami evakuasi bawa ke kamar, sebuah ruangan. Di lantai berapa? Kalau nggak salah lantai 0910. 09. 09 10. Lantai 9, Lantai kamar 9 kamar 10. Itu kamarnya siapa? Itu khusus untuk kamar untuk menaruh barang itu, uang itu. Siapa yang ada di dalam kamar itu? Ya dalam kamar itu ada Ibu Yulianis, ada Devi. Devi itu siapa? Itu tanya Ibu Yulianis, tadi mereka setapnya. Saya kurang tahu nama. Ada Ibu Neni, ada Ibu Rina. Ya. Setelah itu uang-uang tersebut setelah sampai di kamar itu? Ya. Kami evakuasi, kami taruh kamar. Kami bareng-bareng di sana kan. Taruh kamar. Udah setelah itu normal seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Sampai di Bandung pukul berapa? Pagi jam 1-an kayaknya. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Bung Ramadan udah lihat tadi videonya. 4 box dibawa ke Kongres. Ya itu kan kata mereka, tapi kan kembali lagi Pak Karni bahwa itu bukan fakta hukum di situ. Kenapa tidak disampaikan kepada KPK ataupun kepada media? 1000 kali disampaikan kepada media itu tidak punya arti apapun dibandingkan 1 kali di depan penegak hukum. Begini. Yang Pak Marzuki mengkritik KPK bahkan supaya bubar kalau tidak kredibel. Seolah-olah keterangannya si Nazarudin itu benar. Tapi kenapa ketika keterangan Nazarudin terhadap Demokrat seolah-olah itu bohong? Begini Pak Karni, kalau kita perhatikan, Pak Marzuki menyampaikan hal itu setelah adanya pengakuan dari pimpinan KPK bertemu dengan Nazarudin. Padahal bertemunya KPK itu sebelum Nazarudin jadi terdakwa. Masih tersangka sekarang. Belum, tahun 2008-2009 belum jadi dia apa-apa katanya. Nah, ini kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, silakan diproses. Ya, kalau tadi Anda mengatakan itu tidak ini fakta enggak kalau hukum, ini langsung kita minta tidak itu. fakta hukum. Sebetulnya Ya. di dalam hukum itu nggak ada istilah fakta hukum. Yang ada bukti material atau bukti formil. Kalau Anda mengatakan itu bukan bukti material untuk penegakan hukum, maka pertemuan Chandra dengan si
si Nazar pun Ya. itu bukan bukti material bahwa itu korupsi terjadi. Tapi KPK bisa bergerak Pak dengan video, dengan email, itu juga bisa bergerak. Ada lagi dokumen-dokumen di sana itu kan bisa. Artinya bahwa saya juga tidak tahu kenapa kepolisian maupun KPK tidak memproses orang-orang yang melakukan percakapan-percakapan di media massa secara terbuka, tidak hanya dengan para mantan supir tadi, tetapi juga kepada Pak Nazarudin begitu. Dan ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Kami tetap meyakini bahwa KPK ini perlu, KPK ini juga harus diperkuat, KPK ini bisa sukses sesuai dengan harapan undang-undang itu sendiri begitu. Baik, Pak Faisal, Akbar Faisal, sebagai Gerindra, tadi kan udah dari Hanura, Pak. Hanura. Tadi Golkar udah, Demokrat udah. Hanura sekarang giliran. Kita buat bahasanya menjadi sederhana, Pak. Ini kan Ramadan ini muter-muter ini, saya nggak paham nih maksudnya Ramadan ini. Kenapa orang-orang yang disebut Nazarudin tidak diperiksa? Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum dan lain-lain udah. Itu diperiksa aja dulu. Jangan dibuat jadi putar-putar tadi segala macam. Sopir ini, Oh, saya diperiksa. Harus diperiksa dong. Kenapa enggak? Ya, kenapa? Itu yang memeriksa itu bukan Partai Demokrat tapi adalah KPK begitu. Kenapa? Itu yang saya maksud, Pak. Jadi gini loh. Kita jangan memposisikan hukum itu sesuai dengan persepsi kita sendiri-sendiri gitu. Tadi ya. Bung Akbar bilang, kenapa yang disebut Nazarudin tidak diperiksa? Saya katakan kalau Akbar disebut oleh Nazarudin, Anda siap diperiksa Diperiksa juga. dong. Iya juga. dong. Nah, soal salah nanti atau tidak KPK. kan terserah penegak hukumnya kan gitu ya. Nah, bos, kita tidak bisa mengintervensi penegak hukum. Silakan mereka profesional berbuat. Ramadan, saya kira sekarang giliran beliau. Ada nanti kalau mau ngomong tunjuk lagi. Ya, jadi maksud saya begini loh, kita sebagai politisi, kita sebagai orang yang dipercaya oleh rakyat, buatlah masalah itu menjadi gampang dicerna oleh masyarakat gitu loh. Kita jangan membuatnya menjadi ribet. Dan untuk kemudian peran kita diambil oleh seperti Sutiawan Tejo dan segala macam. Terpaksa kan gitu ya. Gitu loh. Kita buat menjadi sederhana masalahnya. Jangan sampai ada perasaan di masyarakat, kenapa ketika melibatkan partai yang sedang berkuasa, demikian susah untuk menyentuh. Tetapi ketika orang yang berada di wilayah yang berbeda, katakanlah orang-orangnya Pak Gayus Lumbun, dihabisin semuanya. Sementara tidak jelas siapa yang memberinya. Katanya KPK tidak menyentuh yang namanya bukan penyelenggara negara. Saya mau tanya, Herman Pelani itu penyelenggara negara nggak? Siapa? Herman Pelani. Enggak. Yang namanya Nunun itu penyelenggara negara nggak? Iya kan? Jadi jangan diterjemahkan hukum itu seakan-akan kepolisian berbeda dengan KPK, KPK berbeda dengan kejaksaan. Itu yang terjadi, Pak. Pada kasus KPA Senturi saya katakan, yang dikatakan tadi oleh Pak Ruki itu kan menjelaskan semuanya. Itu mantan ketua KPK, sekarang BPK, dia memberikan data itu. Tapi kenapa kelihatannya KPK itu berputar-putar? Dalam kasus Senturi ini yang diberikan kepercayaan itu adalah saudara Chandra Hamzah. Sudah berkali-kali kita tunjukkan, Pak KPK, Pak Chandra, ini loh pelanggarannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Tidak mau menerima argumentasi kita. Lah terus masalahnya apa? Kenapa tiba-tiba hukum dianggap, oh ini belum masuk wilayah hukum. Sekarang saya tanya, yang namanya Hesam Alwarak dan Rapat Ali Rizvi dikatakan sudah divonis korupsi. Tapi kok tidak dijadikan bahan oleh KPK untuk itu? Kenapa hukum berbeda di kepolisian dan kejaksaan dibanding dengan KPK? Nggak bisa negara ini berbeda dalam melihat sebuah proses hukum gitu. Nggak boleh. Berbahaya sekali Pak kalau KPK menerjemahkan hukum itu sendiri, kepolisian menerjemahkan hukum itu sendiri, kejaksaan. Saya bukan orang hukum loh. Tetapi ini nggak benar ini. Itu yang saya katakan, bisa nggak kita di negara ini, kita menunjukkan sekali saja kita benar. Penyelenggara negara, baik dari hukum maupun politik segala macam. Ini yang membuat kita sedih Pak Karni. Kenapa tiba-tiba KPK seakan-akan punya hak untuk menerjemahkan hukum itu sendiri? Pernyataan tadi Pak Abdul Hayam Mahwe itu kan menyedihkan kita gitu. Kenapa sedih? Tiba-tiba belum sudah memberikan pembelaan yang menurut saya sudah terbukti. Pada kasus Senturi jelas sekali Pak. Kalau kita diberikan waktu di sini Pak Ruki ya.
Kita bisa buka lagi di sini, nggak bisa ngelak, Pak.